Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial, dan untuk kali ini akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu cara membuat jurnal penyesuaian atau input penyesuaian pada Mayop Accounting. Di sini saya menggunakan soal UKK akuntansi tahun 2024 paket 1, yaitu kasus UD Abadi. Jadi di sini kita melanjutkan video sebelumnya telah sampai input dokumen transaksi, dan untuk kali ini kita akan menginput jurnal penyesuaian atau penyesuaian dokumen transaksi penyesuaian ke dalam Mayop Accounting. Di sini saya menggunakan versi 18+. Cara kita menginput jurnal penyesuaian yaitu di sini kita mempunyai soal ada bukti memorial dokumen transaksi 21. Ada 4 item untuk yang bukti memorial 12.1 tanggal 31 Desember. Untuk yang pertama yaitu persediaan akhir store supplies dinilai sebesar Rp11.625.000. Kita juga mempunyai soal sudah ada trial balance atau neraca saldo per 31 Desember di dalam soal. Tetapi kita juga mempunyai trial balance di Mayop Accounting. Di sini trial balance di Mayop Accounting dengan di neraca saldo atau di soal sudah sama. Untuk membuka trial balance di Mayop Accounting yaitu dengan cara di dalam Command Center ini kita pilih paling bawah ada report, lalu kita pilih account. Nah, di sini merupakan index to report untuk account, lalu kita pilih trial balance. Setelah pilih trial balance, kita pilih display. Dan sudah muncul trial balance di bulan Desember tahun 2022. Untuk membuktikan, kita lihat sesuaikan dengan di soal, angka dari trial balance per 31 Desember dengan soal ini sudah sesuai dan sudah sama. Jadi jumlah totalnya dan rincian dari neraca saldo atau trial balance di sini sudah sama dan sudah sesuai. Jumlahnya pun, totalnya pun sudah sama. Apabila sudah sama dan sudah sesuai dengan soal dan trial balance yang ada di Mayop Accounting, kita akan mulai menginput dokumen penyesuaiannya terlebih dahulu. Untuk penyesuaian yang pertama tadi, yaitu persediaan akhir store supplies dinilai Rp11.625.000. Sedangkan kita lihat di sini, di dalam trial balance, store supplies ada sebesar Rp10.300.000. Jadi yang kita buat jurnal penyesuaiannya yaitu selisihnya Rp10.300.000 dikurangi dengan penilaian persediaan akhir Rp11.625.000. Inilah kita kurangi, dan jumlah pengurangan itulah yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Untuk input penyesuaian yaitu kita pilih di dalam Command Center ini, kita pilih account, lalu kita pilih record journal entry. Nah, ini untuk jurnal penyesuaian atau jurnal umum. General journal kita ganti menjadi bukti memorial 12.1 sesuai dengan soal. Tanggal kita ganti yaitu tanggal 31 Desember tahun 2022. Memo yaitu sesuai dengan keterangan di sini persediaan akhir
store supplies. Jadi penyesuaian untuk store supplies. Bisa kita isi penyesuaian store supplies. Lihat kembali di soal, persediaan akhir store supplies-nya diminta Rp11.625.000. Sedangkan yang ada di neraca saldo store supplies yaitu 10.300.000. Jadi ini lebih kecil. Lebih kecil store supplies-nya daripada yang dimintanya. Selisihnya ini yaitu kita hitung 10.300.000 dikurangi 11.625.000 rupiah. Jadi kita hitung di sini 11.625.000 rupiah. Jadi kita hitung 11.625.000. Lalu yang ada di neraca saldo atau trial balance sebesar 10.300.000. Maka kita hitung 10.300.000 rupiah. Lalu kita cari jumlahnya, yaitu dengan cara kita kurangi 11.625.000 dikurangi 10.300.000 didapatlah 1.325.000 rupiah. Karena di sini store supplies yang di debitnya lebih kecil, maka jurnal penyesuaian yang kita input yaitu store supplies di debit. Jadi store supplies di debit sebesar jumlah perhitungan kita tadi yaitu Rp1.325.000 dan store supplies expense yaitu akun 6. Kita pilih store supplies expense di sebelah kredit sebesar Rp1.325.000. Sehingga out of balance 0. Jadi kita membuat jurnal penyesuaiannya, kita balik atau store supplies di debit karena di neraca saldo atau trial balance store supplies ini kekurangan. Yang ada di neraca saldo 10.300.000, sedangkan yang diminta yaitu 11.625.000 rupiah. Selisihnya 1.325.000. Inilah yang dibuat jurnal penyesuaiannya. Lalu kita lanjut untuk yang kedua, beban sewa toko sebesar Rp1 juta. Jadi beban sewa toko sebesar Rp1 juta, maka kita buat jurnal penyesuaiannya, yaitu untuk sewa toko, beban sewa toko akun 6, kita pilih rent expense di debit sesuai dengan di soal yaitu Rp1 juta, maka kita isi Rp1 juta. Dan yang di kreditnya yaitu prepaid rent atau sewa dibayar di muka dengan jumlah yang sama yaitu Rp1 juta. Lalu kita lanjut yang ketiga, beban asuransi sebesar Rp1.250.000. Maka jurnalnya akun 6 yaitu insurance expense di debit sesuai dengan di soal yaitu Rp1.250.000. Maka kita isi Rp1.250.000. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu prepaid insurance. Dengan jumlah yang sama. Lalu kita lanjut yang keempat, taksiran kerugian piutang sebesar 2,5%. Kita lihat piutangnya yaitu ada sebesar
246 juta rupiah. Jadi piutang di sini ada sebesar 246 juta rupiah. Kita hitung sesuai dengan di soal, yaitu 2,5%. Maka kita buat perhitungannya. 2,5% dari Jadi kita buat perhitungannya 2,5% dari 246 juta rupiah. 246 juta rupiah. Ini merupakan Rp246 juta rupiah merupakan piutangnya, sedangkan yang diminta yaitu 2,5%. Kita hitung sama dengan 2,5% dikali dengan jumlah account receivable-nya, yaitu didapatlah Rp6.150.000. Kita lihat untuk allowance-nya. Allowance di sini sudah ada 12.800.000, tetapi yang diminta hanya sebesar Rp6.150.000. Maka jurnal penyesuaiannya, allowance ada di sebelah kredit ini sudah terlalu banyak. Kita pindahkan ke sebelah debit. Jadi jurnalnya yaitu allowance for doubtful debt di debit. Untuk angkanya yaitu kita lihat Rp6.150.000 dikurangi dengan allowance-nya. Di sini allowance ada sebesar 12.800.000. Jadi kita buat dulu di sini Rp12.800.000. Maka kita hitung selisihnya. Selisihnya 12.800.000 dikurangi dengan Rp6.150.000. Maka didapatlah yaitu sebesar Rp6.650.000. Ini yang kita jurnal. Jadi angkanya Rp6.650.000. Di debit untuk allowance for doubtful debt. Sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu akun biaya, akun 6, yaitu bad debt expense atau beban kerugian piutang. Ini di sebelah kredit dengan angka yang sama yaitu Rp6.650.000. Sudah selesai semua. Bukti memorial 12.1 kita input ke dalam MyYob Accounting. Lalu bisa kita record. Kita lanjut untuk berikutnya. Bukti memorial 12.2. Maka kita masih di dalam record journal entry, kita isi yaitu BM 12.2. Tanggalnya tanggal 31 Desember. Untuk keterangannya, memonya kita isi di sini untuk penyusutan dan gaji bulan Desember yang belum dibayar. Maka kita buat untuk keterangannya untuk penyusutan equipment dan gaji belum dibayar.
Lalu kita buat jurnal penyesuaiannya. Yang pertama, penyusutan equipment untuk bulan Desember yaitu Rp700.000. Maka kita input jurnal penyesuaiannya. Untuk penyusutan yaitu beban penyusutan di debit, beban penyusutan akun 6. Kita lihat di sini beban penyusutan yaitu depreciation expense di debit. Angkanya sesuai dengan di soal yaitu Rp700.000. Maka kita isi Rp700.000. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu untuk penyusutan yaitu equipment akumulasi depreciation di sebelah kredit. Angkanya sama sebesar Rp700.000. Out of balance sudah 0. Lalu kita lanjutkan soal berikutnya, bukti memorial 12.2 yang kedua, gaji bulan Desember yaitu sebesar Rp3.350.000. Maka kita input jurnal penyesuaian. Untuk beban gaji yaitu akun 6. Kita lihat di sini wages and salaries expense di debit. Angkanya yaitu Rp3.550.000. Kita isikan Rp3.350.000. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu utang biaya. Utang biaya ini akun 2 expense payable. Jadi kita pilih expense payable use account dengan jumlah yang sama yaitu Rp3.350.000. Kita lihat lagi di sini. Oh, ada kesalahan, beban gajinya Rp3.550.000. Jadi di sini Rp3.550.000. Cek lagi apakah sudah benar. Rp700.000 dan Rp3.550.000. Jadi ini sudah sesuai, bisa kita record. Kita lanjut bukti memorial 12.3 yaitu oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut ditutup. Kita lihat di trial balance di soal ada yaitu PPN outcome ada sebesar 86 juta. Ada sebesar yaitu 81.610.000, sedangkan PPN income sebesar Rp48.760.000. Jadi ini ditutup dan kita balik cara menutupnya, yaitu PPN outcome awalnya di kredit, kita pindahkan di jurnal penyesuaiannya di sebelah debit, sedangkan PPN income yang awalnya di debit kita pindahkan ke sebelah kredit. Sehingga kita input, kita buat dulu BM 12.3 tanggal 31 Desember penyesuaian pajak. Dan jurnal yang kita buat karena untuk menutup yaitu PPN outcome di debit use account. Angkanya sesuai dengan di soal PPN outcome yaitu Rp81.610.000. Maka kita isi Rp81.610.000. Gunakan 0. Ya, jadi PPN outcome di sebelah kredit yang awalnya di kredit kita pindahkan ke debit Rp88.610.000 dan PPN income Rp48.760.000. Maka kita input PPN income, kita cari akunnya PPN income di sebelah kredit dengan jumlahnya
Rp48.760.000. Rp48.760.000. Kita cek, sudah sama dengan di soal 81.610 dan Rp48.760.000. Kita lihat lagi, di jurnal penyesuaiannya minta dipindahkan ke dalam PPN payable. Maka kita masukkan jurnalnya agar out of balance menjadi 0. Kita pilih PPN payable, use account, ada di sebelah kredit. Rp32.850.000. Setelah selesai, kita masuk untuk pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarifnya yaitu 0,5% dari peredaran bruto. PPh final bulan Desember adalah 0,5% dari penjualan bruto. Jadi di sini dari penjualan bruto. Untuk kita mengetahui 0,5% dari penjualan bruto, kita memerlukan trial balance yang ada di Mayop Accounting, yaitu di dalam Common Center kita pilih report, lalu kita pilih trial balance dan kita display. Dan di sini kita bisa lihat untuk penjualan di bulan Desember ada sebesar Rp725 juta. Jadi Rp725 juta sesuai dengan di soal yang diminta. Di sini PPh bulan Desember 0,5% dari penjualan di bulan Desembernya saja. Jadi hanya bulan Desember, sedangkan yang di sebelah kanan ini merupakan penjualan keseluruhan selama tahun 2022. Jadi yang kita ambil 0,5% dari penjualan di bulan Desember, Rp725 juta. Maka kita hitung. Kita buatkan perhitungannya. Yaitu Rp725 juta. Rp725 juta ini merupakan penjualan di bulan Desember. Kita lihat lagi, Rp725 juta, yaitu penjualan di bulan Desember. Sedangkan untuk pajaknya yaitu 0,5%. Jadi kita buat perhitungannya. 0,5% kita kalikan dengan penjualan di bulan Desember. Maka didapatlah Rp3.625.000. Jadi Rp3.625.000 inilah yang akan kita input ke dalam jurnal penyesuaian. Ini kita bisa close. Lalu kita kembali ke record journal entry. Untuk yang kedua, jurnal yang kedua, untuk menghitung pajak penghasilan dengan tarif 0,5%. Yaitu di sini dicatat ke dalam income tax expense dan income tax payable. Jadi kita input income tax expense di debit. Angkanya yaitu sebesar Rp3.625.000. Dan yang di sebelah kreditnya income tax payable. Akun 2 di sebelah kredit. Kita lihat kembali Rp3.625.000 ini sudah sesuai. Dan bukti memorial 12.3 sudah masuk semua. Jadi bisa kita record.
Setelah selesai semua soal untuk penyesuaian kasus UD Abadi, kita bisa cancel. Lalu tugas kita untuk menginput dokumen transaksi sampai dengan penyesuaian sudah selesai dan kita akan melihat hasil dari transaksinya, yaitu untuk melihat transaksi atau laba ruginya dengan cara kita pilih report, lalu kita pilih account, dan kita di sini bisa melihat untuk melihat profit and loss. Profit and loss di sini kita bisa pilih profit and loss di dalam account, lalu kita pilih customize 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Jadi di sini kita pilihnya 1 Januari sampai dengan 31 Desember, maka display. Sehingga kita bisa melihat profit and loss-nya, yaitu labanya sebesar Rp391.100.000. Jadi di sininya 1 Januari, date from-nya 1 Januari tahun 2022 sampai 31 Desember tahun 2022. Bisa kita close. Lalu kita ingin melihat balance sheet. Maka kita pilih di dalam akun ini, kita pilih standar balance sheet, lalu display. 31 Desember 2022. Maka kita bisa lihat balance sheet-nya, yaitu total aset dan total aset dan total liability ditambah dengan equity. Lalu bisa kita close. Selanjutnya kita akan melihat cara melihat. Lalu berikutnya kita akan melihat cash flow report atau arus kas, yaitu kita pilih banking, lalu kita pilih statement of cash flow. Lalu kita pilih customize 1 Januari 2022 sampai 31 Desember tahun 2022. Kita display. Nah, inilah arus kas 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2022. Kalau kita ingin melihat yang Desembernya saja, ini bisa kita ganti menjadi 1 Desember tahun 2022. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi sesuai dengan yang diminta, cash flow untuk bulan Desembernya saja atau dari 1 Desember sampai 31 Desember. Bisa kita close. Dan di dalam laporan ini banyak yang kita inginkan. Kita bisa juga ingin melihat trial balance, profit and loss, standar balance sheet, lalu kita melihat cash flow report atau statement of cash flow. Ini bisa kita lihat di dalam index to report. Lalu bisa kita close. Itulah tadi cara input dokumen transaksi penyesuaian pada Mayop Accounting dan cara melihat laporan keuangan pada Mayop Accounting kasus UD Abadi soal UKK akuntansi tahun 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.